Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabik Wasil Aksan. Di sini saya ingin menjelaskan mengapa saya memilih sistem pengarsipan alfabet atau filing system. Karena pemilihan sistem pengarsipan berdasarkan abjad didasarkan pada kepraktisan dan efisiensi dalam pengolahan dokumen. Sistem ini menyusun arsip berdasarkan urutan huruf dari nama, misalnya nama klien, nama perusahaan, atau nama subjek, sehingga memudahkan pencarian dokumen secara cepat dan sistematis. Salah satu alasan utama penggunaan sistem abjad adalah karena metode ini tidak memerlukan kode atau nomor khusus, sehingga cocok digunakan di lingkungan kerja yang memiliki volume dokumen sedang hingga tinggi, namun dengan variasi nama yang beragam. Dengan hanya mengetahui nama yang dicari, pengguna dapat langsung menavigasi file ke lokasi yang sesuai. Pemilihan sistem penyimpanan dokumen dengan sistem alfabet atau alphabetical filing system biasanya didasarkan pada beberapa alasan berikut. Yang pertama, mudah dipahami dan digunakan. Sistem alfabet sangat intuitif karena mengikuti urutan abjad A sampai Z yang sudah dikenal luas. Siapapun yang membaca dan menulis akan dengan cepat memahami sistem ini tanpa perlu pelatihan khusus. Lalu yang kedua, efisien untuk nama atau judul. Sistem ini sangat cocok digunakan jika dokumen diklasifikasikan berdasarkan nama orang, nama perusahaan, nama klien, atau judul surat. Misalnya file Andi, Budi, Citra, dan seterusnya disimpan berdasarkan huruf awalnya. Lalu selanjutnya yang ketiga, memudahkan pencarian dan pengambilan dokumen. Karena tersusun secara alfabetis, penggunaan dapat dengan cepat menemukan dokumen tanpa harus membuka satu persatu. Cukup dengan mengetahui nama atau judul yang dicari. Lalu yang keempat, tidak memerlukan kode khusus. Berbeda dengan sistem numerik atau subjek yang membutuhkan kode atau klasifikasi tertentu, sistem alfabet tidak memerlukan pengkodean tambahan. Ini mengurangi potensi kesalahan dalam pengarsipan. Lalu yang kelima, ada fleksibel dan dapat diperluas. Dokumen baru bisa ditambahkan dengan mudah tanpa harus mengubah struktur penyimpanan secara besar-besaran. Misalnya jika ingin menambahkan dokumen dengan nama Dedi, cukup disimpan di antara Citra dan Eka. Yang keenam, cocok untuk volume dokumen yang tidak terlalu besar. Sistem ini sangat efektif jika digunakan untuk jumlah dokumen yang tidak terlalu besar hingga sedang. Jika terlalu banyak nama yang mirip atau serupa, mungkin perlu dikombinasikan dengan sistem tambahan. Lalu, jadi sistem penyimpanan dokumen berdasarkan alfabet ini dipilih karena kesederhanaannya, kemudahan dalam penggunaan dan pencarian, serta efisiensinya dalam mengolah dokumen berdasarkan nama atau judul. Sistem ini sangat ideal untuk kantor atau organisasi yang sering menangani surat dan dokumen atas nama individu atau perusahaan. Setiap nama perusahaan atau klien diurutkan sesuai dengan huruf depan atau alfabet dari nama klien atau perusahaan seperti ini. Contohnya huruf A. Jika dipencet, maka akan tertampil perusahaan bernama Adikarya, Adinata Prestasi, atau klien yang bernama Adit. Jadi semisal saya disuruh sama atasan saya untuk mencari folder perusahaan yang bernama Citraland, maka saya tinggal membuka folder berabjad C atau beralfabet C. Lalu kita buka folder C, lalu ketemulah perusahaan yang bernama Citraland. Misalnya atasan saya meminta untuk mencarikan folder perusahaan yang bernama Cipta Legal Konsultan. Berarti saya tinggal mencari folder yang berhuruf C. Di sini kita buka C. Lalu ketemulah Cipta Legal Konsultan. Lalu karena tadi atasan saya meminta saya untuk mencarikan surat laporan, maka kita buka Cipta Legal Konsultan ini. Dan dapatlah laporan audit. Jadi di sini saya ingin mengecek di huruf C, di perusahaan yang huruf depannya C, seperti Citra Mandiri. Di sini terdapat surat penawaran 2023 atau sudah dibilang sudah 2 tahun
masa suratnya, berarti sudah tidak aktif. Maka kita tinggal pindahin ke folder inaktif. Seperti gini caranya. Atur, pindahkan. Lalu di sini kita sudah bikin arsip lama surat masuk inaktif 2024, pindahkan. Oke, jadi surat lama sudah terpindah di folder inaktif. Mari kita lihat. Nah, di sini sudah masuk surat yang tadi kita pindahin 2023.